pagi semuanya. Ini pertemuan kedua kita di mata kuliah manajemen keuangan. Karena di pertemuan pertama kita udah kenalan, kita udah satu sama lain sudah saling mengenal. Dan di pertemuan kedua ini saya akan langsung ke materi. Nah, di sini ada konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan, apa sih yang kalian tahu tentang manajemen keuangan? Apa sih manajemen keuangan itu? Gitu. Di sini manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Itu pengertian dari manajemen keuangan. Nah, di sini ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan ada 3. Yang pertama, keputusan investasi. Nah, di sini investasi adalah penanaman modal perusahaan. Antara lain ada aktiva real. Apa itu aktiva real? Aktiva yang bersifat fisik atau dapat dilihat dengan jelas secara fisik. Contohnya apa? Contohnya persediaan barang, terus ada gedung, tanah, dan bangunan. Itu contoh aktiva real. Nah, di sini yang kedua ada aktiva finansial atau aktiva berupa surat-surat berharga. Contohnya seperti apa? Saham, obligasi. Itu contoh-contoh aktiva finansial. Nah, di sini yang kedua ada keputusan pendanaan. Apa sih keputusan pendanaan itu? Keputusan pendanaan atau financing decision. Di sini apabila keputusan investasi berkenaan dengan unsur-unsur neraca di sisi aktiva, maka keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa seperti hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Dan next yang ketiga ada keputusan pengelolaan aset. Di sini keputusan pengelolaan aset adalah kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, keputusan pengelolaan aset itu di sini ada sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan itu ada 2. Sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sekarang kita sumber dana eksternal dulu deh. Apa sih sumber dana eksternal itu? Sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Jadi artinya dana-dana tersebut tidak diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, melainkan diperoleh dari pihak-pihak lain perusahaan. Nah, contohnya dari mana nih? Misalkan dari hutang. Hutang kemana? Nah, berarti perusahaan ini meminjam dana atau uang dari pihak lain, seperti hutang kepada supplier, bank, ataupun hutang kepada perusahaan lain. Terus ada sumber dana internal. Di sini sumber dana internal yang ada di perusahaan terdiri dari laba ditahan dan depresiasi. Laba ditahan, kalian tahu apa itu laba ditahan? Laba ditahan adalah laba setelah pajak yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Maka laba tersebut sebagai sumber dana internal. Oke, sekarang next. Nah, di sini ada prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan ada 6. Yang pertama, prinsip konsistensi. Apa sih prinsip konsistensi itu? Prinsip konsistensi yaitu kebijakan dan sistem keuangan perusahaan harus konsisten penerapannya. Kebijakan keuangan yang tidak konsisten bisa mengidentifikasikan bahwa terdapat manipulasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Itu prinsip konsistensi. Oke, next yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Apa itu prinsip akuntabilitas? Prinsip akuntabilitas adalah sebuah kewajiban hukum maupun moral yang melekat pada tiap-tiap individu, kelompok, maupun perusahaan dalam memberikan penjelasan bagaimana penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Nah,
yang berkepentingan seperti semua supaya semua mengetahui bagaimana kewenangan dan dana yang didapat tersebut dipergunakan. Oke, yang ketiga di sini ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi itu manajemen harus terbuka terhadap pekerjaannya, memberi informasi tentang semua kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penyimpanan terhadap prinsip transparansi ini bisa mengidentifikasi bahwa manajemen telah menyembunyikan sesuatu dan hal seperti ini sangat bisa merugikan perusahaan. Ini prinsip transparansi. Nah, oke, next yang keempat ada viability atau prinsip kelangsungan hidup. Di sini seluruh aktivitas operasional perusahaan harus disesuaikan dengan dana yang ada dengan tujuan agar kesehatan keuangan perusahaan bisa tetap terjaga. Dan next yang keenam di sini ada accounting standar atau prinsip standar akuntansi. Apa itu prinsip standar akuntansi? Sistem akuntansi keuangan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Prinsip ini bertujuan supaya laporan keuangan yang dihasilkan manajemen bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.